Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi cerita dan kisah hidup dari Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu mengikuti pelelangan ya, dimana di situ dia sebenarnya ingin banget mendapatkan Jupiter Strength. Tapi rupa-rupanya Yasi terus ikut campur dalam masalah ini. Sehingga kemudian itu membuat Fang Yuan geram dan marah. Dia kemudian melaksanakan rencana yang sudah dia buat dari 2 tahun sebelumnya. Gila, gak tanggung-tanggung. Rencana itu sudah dia siapkan dari pertemuan pertamanya dengan Yasi. Meskipun memang rencana itu akan sangat kondisional ya, sesuai dengan kebutuhan dari Fang Yuan. Dan rupa-rupanya dia menggunakannya di sini. Di saat Yasi mencari masalah dengannya dengan Jupiter Strength gitu ya. Epic sih bahwa rencana itu bukan rencana kemarin sore, tapi rencana yang muncul ketika Fang Yuan pertama kali bertemu dengan Yasi. Ya, kalau misalnya ada yang ngebanding-bandingin Fang Yuan dengan MC kita yang lama yaitu Zofan, menurut Anis secara pribadi mereka berdua ini tidak jauh berbeda kualitasnya dalam hal kelicikan, terus kemudian kekejaman. Ini mereka berdua ini nggak jauh berbeda. Malahan menurut Ane, MC kita sekarang, si Fang Yuan ini jauh lebih kejam daripada Zofan. Yaitulah yang digambarkan oleh si penulisnya. Ya, kita masih akan melanjutkan keseruannya, keseruan Fang Yuan ngusili Yasi. Apa yang akan terjadi berikutnya, kita saksikan saja di part 54. Setelah meninggalkan distrik pelelangan, Fang Yuan bersama dengan Wei Yang, Xinji, dan yang lain akhirnya pergi ke restoran. Tidak lama setelah mereka datang, banyak makanan lezat dan minuman keras disajikan di depan mereka. Fang Zeng, ini resep yang kamu inginkan, kata Wei Yang sambil menyerahkan gu yang memiliki ukiran hati di luarnya. Ini adalah gu tipe penyimpanan yang mana berisi resep dari Raja Lotus harta karun esensi surgawi. Ini adalah aset yang dimenangkan oleh Wei Yang di akhir lelang tadi. Walaupun memang sebenarnya Wei Yang membeli resep ini, itu semua adalah permintaan dari Fang Yuan. Lantaran dia ingin menghindari kecurigaan dari orang-orang. Kalau yang membeli Wei Yang, siapapun yang curiga tentu tidak akan berani mengambil tindakan. Tapi kalau yang membeli adalah Fang Yuan, maka orang-orang akan tertuju pada Fang Yuan dan mereka akan berpikir kalau Fang Yuan memiliki lotus harta karun esensi surgawi. Kalau itu sampai terjadi, maka Fang Yuan justru akan dalam masalah. Paman Wei, karena gu ini memiliki kemampuan untuk menyimpan apapun yang terukir di dalamnya, maka mari kita gunakan bersama. Mungkin saja kalau Paman Wei tidak membutuhkannya di masa depan, Anda masih bisa menjualnya dan mendapatkan sedikit keuntungan, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Ah, itu ide yang bagus, kata Wei Yang. Kemudian dia pun ikut memasukkan Primeval Essence-nya ke dalam gu itu. Setelah mereka berdua menggunakan gu itu, maka keduanya seolah-olah mendapatkan resep yang langsung terpatri di dalam ingatan mereka. Ini adalah kemampuan khusus dari gu yang mereka miliki. Dengan begitu, bahkan jika ratusan tahun berlalu pun, Fang Yuan tetap akan bisa mengingat tentang resep ini secara detail. Jadi itu nggak akan mungkin terlupakan. Fang Yuan kini sadar, aku memiliki lotus harta karun esensi surgawi yang mana sekarang hanya ada di peringkat 3.
Saat aku mulai menginjakkan kaki di peringkat 4, maka lotus harta karun tidak akan berguna lagi untukku. Siapa sangka, hari ini aku mendapatkan resep yang dapat membantuku untuk menyempurnakan lotus harta karun esensi surgawi. Dengan begini, bahkan ketika aku naik tingkat pun, lotus harta karun esensi surgawi akan terus berguna untukku. Sungguh, dari semua barang yang Fang Yuan dapatkan hari ini, barang ini adalah barang yang paling berharga untuk Fang Yuan. Siapa sangka, harta seluar biasa ini justru ditinggalkan di sebuah klan kecil. Sekarang, set Bu ideal Fang Yuan sudah hampir lengkap. Dan setelah itu, bisa saja Fang Yuan meninggalkan klan Sang tanpa perlu mengkhawatirkan apapun. Baru 2 tahun anak ini ada di klan Sang, tapi perkembangannya sungguh pesat. Anak ini memiliki masa depan yang sangat menjanjikan, pikir Wei Yang sambil meminum anggur di tangannya. Setelah itu, sebuah suara kembali terdengar. Saudara Heitu, mungkinkah kamu memiliki lotus harta karun esensi surgawi? Tanya Xinci tiba-tiba. Obrolan itu tentu memecahkan obrolan yang lain, dan semua orang langsung terdiam dan menoleh ke arah Fang Yuan. Pada dasarnya, jenis dari gu seseorang itu adalah rahasia pribadi, dan untuk menanyakannya di depan umum itu adalah hal yang tabu. Tapi sepertinya Xinci mengabaikan semua itu karena dia merasa memiliki kedekatan yang khusus dengan Fang Yuan. Itu sesuatu yang tidak bisa kuberitahukan, Nona, kata Fang Yuan sambil tertawa. Jika saudara itu memiliki itu, ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Andai saja aku bisa masuk ke dalam jajaran 10 besar tuan muda di klan Sang, aku pasti bisa mengembangkan kekuatanku dan menjadi lebih berguna untuk saudara itu. Aku juga mungkin bisa mendapatkan Jupiter Strength untuk saudara itu tanpa perlu saudara itu kesusahan seperti sekarang, kata Xinci yang mana saat ini wajahnya terlihat sedikit sedih. Nona, tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Lagi pula masih banyak jalan untuk mendapatkan Jupiter Strength. Belum lagi, siapa tahu nanti tiba-tiba Sang Yasi berubah pikiran dan memberiku Jupiter Strength. Kalau itu terjadi, maka itu akan menjadi keberuntungan yang besar untukku, jawab Fang Yuan. Tapi kemungkinan terakhir itu sangat sulit untuk terjadi. Karena itu, kusarankan untuk tidak terlalu mengharapkannya. Lantas, apa rencanamu sekarang? Tanya Ji Wen yang ikut bergabung dalam obrolan itu. Rencana? Tenang saja, semua berjalan sesuai dengan perkiraanku. Semua ini berkat Baining, kata Fang Yuan yang kemudian tertawa. Aku? Baining tercengang dan dia bahkan tidak merasa melakukan apapun. Benarkah? Ayo katakan, rencana apa yang sudah kamu buat? Tanya Wei Yang, dan kemudian yang lain pun seolah menanyakan hal yang sama. Kalian tidak perlu mengetahuinya sekarang, karena 2 atau 3 hari lagi kalian akan mengetahuinya dengan sendirinya. Jadi tolong bersabarlah, kata Fang Yuan. Setelah beberapa saat, Fang Yuan kemudian kembali melihat ke arah Xinci. Dia kemudian berkata, Nona Xinci, apa kamu benar-benar ingin menjadi salah satu dari 10 tuan muda dari klan Sang? Kamu tentunya tahu tanggung jawab dan batasan setelah kamu menjadi seorang tuan muda. Kamu tidak akan lagi memiliki kebebasan untuk bertindak secara mandiri. Selain itu, persaingan di antara tuan muda itu juga sangat ketat dan berbahaya. Kamu mungkin tidak membayangkan, tapi
Nona Jiwen pasti bisa menjelaskannya padamu. Dia pasti bisa menggambarkan tentang betapa suram dan berdarahnya pertarungan di antara saudara-saudara. Jika kamu memutuskan untuk terjun di dalamnya, kamu tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ini adalah bagian paling krusial, dan Fang Yuan membutuhkan jawaban yang jelas. Fang Yuan kini terlihat menatap Xinji dengan wajah serius. Tapi Xinji tanpa ragu membalas tatapannya dengan senyuman. Saudara Heito, menurutmu, apakah sekarang aku memiliki kebebasan? Aku juga sama sekali tidak berdaya dengan situasiku sekarang. Karena itu, kenapa aku harus menjadi ragu akan hal ini? Sebelumnya, kita sudah melakukan perjalanan bersama. Dan dalam perjalanan itu, bisa saja nyawaku hilang kapanpun. Aku tidak punya asuransi apapun untuk bisa tetap hidup sampai hari ini. Tapi aku terus berjalan. Ibaratnya sebuah kapal kecil. Kini kapal itu telah sampai di dermaga dan akan berlayar di lautan lepas. Kapal itu mulai melakukan perbaikan supaya menjadi lebih besar dan supaya bisa menampung lebih banyak orang. Saat nantinya aku menjadi tuan muda, aku akan memberikan perlindungan pada orang-orang yang kusayang. Itulah tujuanku sekarang. Bagus, kamu memiliki keyakinan yang kuat, puji Wei Yang sambil tertawa. Jiwen pun tampak kagum dengan jawaban Xinji. Tuan Heito, bukankah Anda sudah melihatnya sendiri? Nona adalah jenius yang pandai dalam berbisnis. Kemampuannya dalam bisnis tidak bisa disaingi oleh para tuan muda dari klan Shang. Karena itu, aku yakin kalau Nona pasti bisa menjadi salah satu calon pewaris pemimpin klan Shang, kata Xiao Die dengan mantap dan ikut memberikan pendapatnya. Kamu benar, Xiao Die. Karena itu, aku membutuhkan jawaban yang jelas darinya. Karena tekad Nona Xinji sudah bulat, maka kami berdua tentu akan membantunya, menjadikannya sebagai tuan muda dari klan Shang, kata Fang Yuan dengan wajah serius. Aku tidak menyangka saudariku ini tumbuh menjadi wanita yang jauh lebih dewasa. Aku sungguh tidak sabar menunggu tahun depan untuk melihat kemampuanmu dan bersaing dengan yang lain. Karena tahun ini penilaian tuan muda sudah selesai, jadi kita harus menunggu kesempatan tahun depan. Tapi itu juga berarti bahwa kita masih memiliki waktu untuk meningkatkan kualitas Xinji dalam 1 tahun ke depan, kata Jiwen sambil tertawa. Meski begitu, sebenarnya Jiwen itu sangat mengkhawatirkan Xinji. Terlebih karena bakat kultivasi Xinji hanya tingkat C. Lalu, ibu Xinji juga hanya berasal dari klan Zhang. Jelas, ini semakin mempersulit posisi Xinji. Satu-satunya kelebihan Xinji itu hanya karena dia adalah putri kesayangan Sang Yang Fei. Karena itu, dia diperlakukan secara istimewa. Namun, seistimewa apapun Xinji di hati Yan Fei, dia tidak akan mungkin memberikan posisi tuan muda dengan cuma-cuma. Karena memang posisi ini tidak bisa diberikan secara cuma-cuma. Setidaknya sebagai seorang penerus, Xinji harus menunjukkan kontribusinya, dan dia juga harus membanggakan nama klan. Dengan begitu, dia baru bisa diangkat menjadi salah seorang tuan muda dan calon dari penerus pemimpin klan Shang. Kalian tidak perlu khawatir. Ketika aku memutuskan untuk membantu Nona Xinji, kita tidak perlu menunggu hingga tahun depan. Tahun ini, kupastikan bahwa Nona Xinji akan diangkat menjadi salah satu tuan muda dari klan Shang.
kata Fang Yuan dengan penuh rasa percaya diri. Kalau memang itu keyakinanmu, maka aku tidak sabar untuk menantikannya, kata Sang Jiwen sambil tersenyum dan sedikit mengejek rasa kepercayaan diri Fang Yuan. Fang Zeng, aku mengakui kemampuanmu. Tapi posisi tuan muda itu bukanlah masalah yang kecil. Sebagai tetua klan, aku pun tidak bisa ikut campur di dalam masalah ini, kata Wei Yang yang mencoba memberikan nasihat. Paman Wei, Anda tidak perlu ikut campur dalam hal ini. Aku sudah mempersiapkan rencana ini sejak 2 tahun lalu, dan semua itu berkat Bai Ning, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Hah? Aku lagi? Kata Bai Ning sambil menunjuk hidungnya dengan wajah linglung. Kini semua orang pun ikut melihat ke arah Bai Ning dengan tatapan penasaran. Malam itu pun pada akhirnya berlalu, dan tidak terasa 4 hari sekarang sudah terlewati. Jupiter Strength. Yasi tampak memegang gu itu di tangannya. Dia benar-benar ingin menghancurkan gu ini sekarang. Lantaran setiap kali dia melihatnya, itu langsung mengingatkan dirinya akan kebodohannya sendiri. Bagaimana mungkin dia membeli sebuah gu dengan harga hampir 4 kali lipat dari harga pasaran? Padahal dia adalah pemegang distrik pertokoan. Sial, semua ini karena Fang Zeng. Aku tidak akan memaafkannya, kata Yasi sambil menggigit bibir bawahnya. Belum lagi saat dia tahu bahwa ayahnya sama sekali tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Itu benar-benar membuat Yasi menjadi semakin risau. Sial. Aku harus menyelamatkan reputasiku. Aku harus memastikan bahwa ayah memandangku dari sudut pandang yang berbeda. Yasi kini tampak menggertakkan giginya dan telah mengambil sebuah keputusan. Tunggu saja Fang Zeng. Kau telah berani mempermainkanku. Akan kupastikan kau membayar dengan harga yang sangat mahal. Tampak mata Yasi dipenuhi dengan kemarahan. Kini kebenciannya pada Fang Yuan sudah mencapai titik tertinggi, dan dia tidak akan berhenti sampai Fang Yuan menderita. Namun, di tengah semua pikirannya itu, seorang pelayan tiba-tiba berlari dengan wajah panik. Tuan muda, gawat, ada masalah besar, katanya. Kenapa kau begitu panik? Jika ini bukan berita penting, jangan salahkan aku kalau aku menjadikan kepalamu sebagai pengganjal pintu, kata Yasi yang tampak semakin marah. Namun pelayan itu segera berlutut dengan wajah ketakutan. Maafkan saya Tuan Muda, tapi Anda harus mendengarkan masalah ini. Sekarang di kota telah tersebar rumor yang mengatakan kalau Anda dan Fang Zeng pernah berkompetisi untuk memperebutkan Nona An Yu. Dan juga dari rumor itu dikabarkan bahwa Anda kalah darinya. Karena kekalahan itu, Anda menjadi marah dan terus mencari masalah dengan Fang Zeng, kata pelayan itu. Nona An Yu? Hah, maksudmu pelacur dari rumah bordil Qinyan itu? Sampah, mana mungkin aku mau dengan rubah betina seperti dirinya, kata Sang Yasi dengan wajah jijik. Namun bukan rumor itu yang paling penting Tuan. Ada rumor juga yang mengatakan, katanya Anda memalsukan akun Anda supaya Anda bisa lulus penilaian tahunan, sambung pelayan itu. Apa? Bagaimana rumor seperti itu bisa tersebar? Yasi langsung lompat dari tempat duduknya dan wajahnya menjadi semakin serius. Tuan muda, rumor ini benar-benar rumit. Bahkan dikatakan juga
kalau mereka memiliki bukti transaksi dan jumlah Primeval Stone yang Anda berikan pada Fang Zheng. Sekarang, aula internal klan mulai bergerak untuk melakukan penyelidikan tentang masalah ini. Gila, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Teriak Yasi yang kini tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Berita ini sungguh seperti petir di siang bolong dan membuat hidup Yasi menjadi tidak tenang. Berakhir sudah. Aku akan berakhir begitu masalah ini terungkap. Aku akan kehilangan posisi tuan muda dan bahkan ibuku pun tidak akan bisa melindungiku. Tidak ada gunanya kalau aku memohon pada ayah. Sial. Begitu aku tidak lagi menjadi tuan muda, maka semua orang pasti akan berebut untuk mendapatkan posisiku. Sial. Yasi tampak sangat kacau sekarang. Kita akan berpindah ke Taman Nankyu. Di tengah kolam buatan yang tampak sangat rindang, ini Fang Yuan dan Bai Ning terlihat sedang bermain catur dengan damai. Sang Yasi rupanya benar-benar bodoh. Bahkan kecepatan reaksinya sangat lambat. Aku sudah menyebarkan rumornya, tapi dia masih belum juga datang kemari, kata Bai Ning sambil memindahkan pion di tangannya. Tidak perlu terburu-buru. Aku sudah memberitahu penjaga supaya kalau dia datang, dia bisa langsung masuk, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Fang Yuan kemudian memindahkan kuda dan mencoba untuk mengancam Menteri Bai Ning. Tapi aku masih tidak menyangka bahwa kamu bisa memanfaatkan celah dalam Gusumpah Racun. Aku yakin kau sudah merencanakan semua ini sejak awal, bukan? Sekarang kau hanya menunggu hasil yang sudah kau tanam, kata Bai Ning sambil menghela nafas panjang. Bai Ning pun memindahkan menteri untuk mundur 2 langkah. Fang Yuan kini tersenyum. Dia memajukan sebuah pion. Sang Yasi adalah orang yang picik. Dia pasti akan membalaskan dendam. Karena itu, kita hanya harus menjatuhkannya. Lalu kita bisa menggantikannya dengan Xingji. Jelas, itu akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk kita ke depannya. Mendengar itu, Bai Ning pun mengangguk dan menyetujuinya. Dan benar saja, Bai Ning kemudian harus merelakan menteri yang coba dia pertahankan. Fang Yuan memang adalah ahli strategi yang belum bisa dia kalahkan. Bai Ning harus mengakui kemampuan dari Fang Yuan dalam hal ini. Fang Zheng, keluar kau bajingan! Teriak Yasi dari luar rumah dan berjalan terus mendekati mereka. Tuan muda Yasi, kenapa Anda terlihat marah-marah? Kalau Anda ingin bertemu dengan saya, bukankah penjaga sudah mempersilahkan Anda masuk? Lagi pula, saya sudah menitipkan pesan padanya sebelumnya, kata Fang Yuan dengan acuh tak acuh sambil kembali meletakkan pion di tangannya. Bajingan, bagaimana aku tidak marah jika kau menyebarkan rumor semacam itu di seluruh kota, kata Yasi yang terlihat sangat marah. Tuan muda Yasi, bukankah Anda masih melihat tubuh saya utuh saat ini? Jika memang saya yang menyebarkan berita itu, bukankah saya akan mendapatkan hukuman dari Gusumpah Racun? Tanya Fang Yuan dengan santai. Yasi seolah terpukul dengan logika sederhana itu. Ya, pada dasarnya memang bukan saya yang menyebarkan rumor itu, tapi rekanku Bai Ning, sambung Fang Yuan sambil tertawa seperti iblis. Hah? Apa katamu? Jadi kau Jalang yang menyebarkan rumor itu?
Lihat saja, aku akan membunuhmu, teriak Yasi. Baining masih melihat ke papan catur. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Kau ingin membunuhku? Maka majulah. Aku ada di peringkat 3 tahap puncak. Aku juga tidak pernah kalah di arena pertarungan. Aku penasaran, apakah orang sepertimu bisa membunuhku?" Baining dengan tenang kembali meletakkan benteng 4 kotak di depannya. Otot wajah Yasi berkedut. Dia kini terlihat menggertakkan giginya. Bahkan setelah sesumbar seperti itu, dia kini tidak berani melangkah. Bagaimanapun, kekuatannya hanya berada di peringkat 3 tahap atas. Dan dia juga tidak pernah bertarung di arena pertarungan. Pengalamannya jelas jauh tertinggal dibandingkan Baining. Jika dia memaksakan diri, maka dia sendirilah yang akan babak belur pada akhirnya. "Fang Zeng, kau telah menipuku. Kau seharusnya tidak memberitahu orang ketiga tentang masalah ini. Kau seharusnya mati karena hukuman dari Gu Sumpah Racun. Tapi kenapa kau masih hidup? Apa kau telah menemukan cara untuk memutuskan ikatan dari Gu Sumpah Racun?" Tampak Yasi masih berkata dengan nada tinggi, "Tuan muda, apakah Anda sendiri pernah mendengar rumor tentang pembatalan Gu Sumpah Racun? Hal itu tentu tidak ada di dunia ini. Aku tidak mati karena memang aku tidak melanggar kesepakatan kita. Sebelumnya, aku bersumpah bahwa setelah kita melakukan transaksi, aku tidak akan memberitahu pihak ketiga manapun tentang perjanjian kita. Tapi hanya itu saja perjanjian kita. Aku tidak akan terkena hukuman kalau pihak ketiga itu tahu sebelum perjanjian kita dibuat. Karena itu, sebelumnya aku memang sudah memberitahu Baining tentang perjanjian ini. Dan kesimpulannya, aku tidak melanggar sumpah kita sama sekali." Sang Yasi ternganga setelah mendengar penjelasan dari Fang Yuan. Dia baru menyadari kesalahannya. Memang perjanjian itu tidak mengikat untuk orang yang sudah mengetahui sebelum mereka melakukan perjanjian. Tapi logikanya, Yasi juga tidak bisa disalahkan. Karena kita pun tahu bahwa 99 orang juga tidak akan terpikirkan sampai sejauh itu. Yasi sudah melakukan hal yang terbaik dalam keputusannya. Sayangnya, Fang Yuan itu jauh lebih cerdik, dan dia sudah menyiapkan semua itu sejak 2 tahun lalu. Yasi mati kutu. Dia bahkan tidak bisa meminta pertanggungjawaban apapun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah marah. "Bajingan kau Fang Zeng, berani kau menipuku!" Yasi tiba-tiba maju dan membalikkan meja batu di depan Fang Yuan serta Baining. Boom! Whoops! Fang Yuan mundur beberapa langkah dan menghindari kepingan dari meja itu. Tapi ada satu pion yang kemudian jatuh dan mengenai ujung jari Fang Yuan. Ani tegaskan sekali lagi, itu hanya satu pion, satu bidak catur yang mengenai ujung jari Fang Yuan. Tahu apa yang terjadi berikutnya? Darah mengalir dari hidung Yasi. Hal ini terjadi bukan karena Fang Yuan atau Baining menyerang Yasi, tapi itu semua terjadi karena kontrak perjanjian Gu Sumpah Darah di antara Fang Yuan dan Yasi. Dalam kontrak Yasi, dia berjanji untuk tidak pernah menyakiti Fang Yuan, bahkan jika itu hanya seujung rambutnya. Segala kerusakan ataupun luka yang diterima oleh Fang Yuan akan langsung dilipat gandakan dan menyerang Yasi secara pribadi.
Ups, Tuan Muda. Bukankah seharusnya Anda lebih mengontrol diri Anda? Jika tadi saya tidak menghindari serangan Anda, sekarang Anda pasti sudah terluka parah atau bahkan mati di sini, kata Fang Yuan sambil tertawa seperti iblis. Sialan kau Fang Zeng, lihat saja, aku akan mencabik-cabik tubuhmu dan mencabut urat dari dagingmu. Akan kukuliti kau hidup-hidup dan kuperas darahmu sampai tetes terakhir, teriak Yasi. Hoi Sang Yasi, lebih baik kau diam. Jika tidak, aku yang akan membuatmu diam dan mengusirmu dari tempat ini. Bahkan jika kau adalah tuan muda klan, tapi jangan pikir aku takut untuk melakukannya. Usiamu sebagai tuan muda hanya tinggal menghitung jam, sedangkan aku adalah pemegang token duri ungu. Bahkan jika nanti aku menghajarmu hingga babak belur dan melemparkanmu ke pinggir jalan, tidak akan ada yang berani menegurku, bentak Baining dengan wajah seperti ratu es. Kicep. Ya, Yasi seketika diam dan tidak berani bersuara. Bahkan jika dia saat ini masih sangat marah, tapi apa yang dikatakan oleh Baining itu adalah sebuah kebenaran yang mungkin saja terjadi. Bajingan. Kedua bajingan ini benar-benar bersekongkol untuk melawanku. Lihat saja. Setelah ini aku tidak akan pernah melepaskan kalian berdua, kutuk Yasi dalam hati. Fang Yuan tahu apa yang Yasi pikirkan. Kemudian dia berkata, Tuan muda Sang Yasi, aku sebenarnya orang baik. Aku selalu membalas kebaikan dengan rasa terima kasih. Tapi itu juga berlaku sebaliknya. Jika orang lain berbuat tidak adil denganku, maka aku juga akan membalasnya berlipat ganda. Jika kau tidak menggangguku berulang-ulang kali, maka aku tidak akan melakukan ini. Baining adalah asuransiku jika kau berani bertindak macam-macam denganku. Sudah 2 tahun aku mengamatimu. Sejak saat itu aku tidak pernah menyebarkan berita ini. Tapi kau selalu saja menggangguku. Hingga akhir-akhir ini kau selalu mempersulitku untuk mendapatkan Jupiter Strength. Jadi jangan salahkan aku jika aku akhirnya menggunakan asuransiku untuk membalasmu. Tampak Fang Yuan sangat serius. Dan itu membuat Yasi terkena mental hingga down. Kemarahannya perlahan sirna dan berganti dengan ketakutan. Seharusnya sebagai tuan muda kau memiliki pemikiran yang lebih luas. Sekarang enyahlah dari tempat ini, bentak Baining yang terlihat kesal melihat Yasi. Tapi Yasi masih berdiri di sana, bergulat dengan pikirannya sendiri. Dia berpikir, kali ini dia sudah kalah telak dari Fang Yuan. Tapi setelah dipikir lagi, akar masalahnya adalah yang belakangan terjadi ketika dia mempersulit Fang Yuan untuk mendapatkan Jupiter Strength. Jadi, apakah dengan memberikan Gu itu sebagai kompensasi, Fang Yuan akan memaafkannya? Tapi jika Yasi menyerahkan Jupiter Strength, itu jelas akan merusak namanya sendiri. Dia sudah menghabiskan 810.000 Primeval Stone yang membuat dia diejek oleh banyak orang. Lalu sekarang, apakah dia harus menyerahkannya pada Fang Yuan begitu saja? Itu jelas adalah tindakan yang sangat bodoh. Tapi
Jika dia begitu keras kepala dan tidak mau melakukannya, maka dia harus merelakan gelar tuan muda miliknya dan juga semua yang dia miliki sekarang. Ini jelas adalah pilihan yang berat untuk Yazi. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan muda Yazi, bukankah Baining sudah meminta Anda untuk meninggalkan tempat ini? Mengapa Anda masih berdiri di sini? Tanya Fang Yuan sambil tersenyum. Jujur, senyuman Fang Yuan ini bukan senyuman biasa, melainkan senyuman yang mengejek dan merendahkan Yazi. Yazi masih tetap terdiam. Lalu kemudian Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang dan dia berkata pada Baining, "Baining, ayo pergi ke arena. Kudengar Zhu Kaibe dan Yan Tu akan bertarung di arena hari ini. Kalau kita ingin terus mendominasi arena pertarungan, kita harus pergi melihat mereka dan mempelajari gerakan mereka," kata Fang Yuan pada Baining. Baining pun mengangguk, dan kemudian keduanya berjalan melewati Yazi. "Tunggu," kata Yazi tiba-tiba. Perlahan Yazi menghela nafas dan kemudian mengulurkan tangannya yang terlihat gemetaran. "Fang Zeng, ini semua salahku. Ini Gu Bitter Strength. Ambillah. Tolong anggap ini sebagai bentuk ketulusan hatiku. Aku sungguh meminta maaf padamu," kata Yazi. Pada akhirnya, Yazi jelas lebih memilih posisinya sebagai tuan muda daripada harga dirinya sendiri. Jadi ini Gu Bitter Strength yang kau cari-cari?" tanya Baining sambil melihat Gu yang ada di tangan Yazi. Sekali lagi, Baining kagum dengan rencana Fang Yuan. Dia bahkan mampu mendesak Yazi sampai dia tidak punya pilihan lain selain memberikan yang dia inginkan. Baining menghela nafas dalam hati. Tapi kini Fang Yuan justru tertawa dengan suara lantang. "Tuan muda Sang Yazi, aku paham maksud Anda. Tapi apa Anda pikir aku tidak bisa bertahan hidup tanpa menggunakan Gu Bitter Strength? Meski Gu ini sulit untuk dimurnikan, tapi aku masih bisa mendapatkannya dengan tanganku sendiri. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Kau berani menyinggungku, dan aku tidak akan menurunkan harga diriku untuk memaafkanmu." "Tidak, tunggu. Bukan seperti itu, Fang Zeng. Sabarlah." Yazi menjadi panik. "Aku Sang Yazi bersumpah, mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan menciptakan lagi masalah bagimu. Kita bisa menjadi rekan aliansi yang baik. Aku juga berjanji akan memberimu sokongan Primeval Stone, bahkan Guworm yang kamu butuhkan. Aku adalah penanggung jawab dari distrik pertokoan, jadi aku bisa menjamin semua itu," kata Yazi dengan penuh keyakinan. Sepertinya kau kali ini begitu bersikeras. Kalau begitu, aku akan memikirkannya sekali lagi. Tapi untuk sekarang, aku akan mengambil Gu Bitter Strength ini terlebih dahulu sebagai jaminan, kata Fang Yuan yang kemudian mengambil Gu itu. "Terima kasih Fang Zeng. Aku harap kamu segera memberikan keputusan. Kalau kamu terlalu lama memikirkan semua ini, maka aula internal klan akan mengungkapkan rahasiaku dan statusku pasti akan dicabut. Jika itu sampai terjadi, maka semua yang kujanjikan sebelumnya tidak akan pernah bisa kau dapatkan," kata Yazi yang memperingatkan Fang Yuan. "Ya,
Aku akan segera memutuskannya. Bersabarlah, Tuan Muda, kata Fang Yuan sambil melambaikan tangannya dan meninggalkan Yasi. Yasi kini melihat Fang Yuan dan Bai Ning yang pergi. Kena kau, Fang Zeng. Setelah masalah ini selesai, lihat saja, aku pasti akan menghabisimu, kata Yasi dalam hati sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Kali ini Yasi bersikap baik supaya penyelidikan ini dihentikan. Dan setelah posisinya aman, dia akan membuat perhitungan dengan Fang Yuan. Sayangnya, Yasi masih terlalu polos. Dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Sampai terjadi 2 hari kemudian, laporan sampai di tangan Sang Yan Fei. Dia telah membaca semua isi laporan keuangan itu. Memang benar bahwa Yasi telah memalsukan keuangan mereka, dan ini jelas adalah masalah yang serius, dan Yan Fei tidak bisa tinggal diam. Walaupun sebenarnya jika masalah seperti ini tetap tersembunyi dan tidak ketahuan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi sekali terekspos, bahkan Yan Fei pun tidak bisa tinggal diam. Ya, mirip-miriplah dengan negara Konoha. Yan Fei kini terlihat menghela nafas panjang. Wajahnya sangat kecewa. Sekarang, cabut status Tuan Muda dari Yasi. Lalu kirimkan dia ke kelompok penangkap budak. Dia harus pergi bersama dengan mereka selama 3 tahun. Dan dia tidak diizinkan kembali ke kota ini. Baik, Tuan, kata seorang pelayan yang segera melakukan perintah Yan Fei. Kini di ruangan itu hanya tersisa Yan Fei. Dia sekali lagi terlihat menghela nafas panjang. Fang Zeng dan Bai Ning, kalian sungguh berani. Sampai kalian tidak ragu menyentuh putraku. Bagaimanapun juga, Yasi adalah putra keduaku. Dan meski aku bersikap kejam padanya, tapi sebagai seorang ayah, aku juga tidak bisa melihat putraku dibodohi dan diperlakukan seperti ini. Apalagi kalian berdua adalah orang luar. Sekarang, karena kalian sudah berlaku sejauh ini, maka sekalian saja aku akan memberikan ujian pada kalian. Jika kalian tidak bisa melewatinya, maka ini akan menjadi hukuman karena kalian telah berani menyentuh putraku. Tapi jika kalian berhasil melewatinya, maka aku akan memaafkan kalian berdua dan mengakui kekuatan kalian berdua. Tampak cahaya kemerahan bersinar dari mata Yan Fei. Mata yang haus akan darah. Setelah itu Yan Fei kemudian menuliskan sebuah titah dalam selembar kertas. Dia kemudian melemparkan kertas itu keluar, sehingga kertas itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju tempat yang diinginkan oleh Yan Fei. Berkas cahaya itu terus bergerak dan mencapai sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan itu terlihat 2 orang laki-laki. Yang satu berbadan tinggi besar, sedangkan yang lain berbadan kurus seperti orang kurang gizi. Kedua orang ini membaca pesan di dalam surat itu. Pemimpin klan ingin kita menantang Fang Zeng dan Bai Ning dengan paksa. Kenapa ini? Apakah kedua anak itu telah menyinggung perasaan beliau? Kata salah seorang laki-laki yang berbadan besar dan tinggi. Aku tidak bisa menebaknya. Tapi jika ini adalah perintah, maka kita hanya bisa melakukannya, kata pria berbadan kurus. Perlahan keduanya berjalan keluar dari ruangan. Lalu wajah mereka pun mulai terlihat dengan jelas. Rupanya kedua orang ini
adalah orang yang mendominasi arena pertarungan. Mereka tidak lain adalah Zhu Kaibei dan Yantu. Keduanya adalah Master Gu unggulan yang selalu mendominasi arena pertarungan. Sebagai orang yang mendominasi arena pertarungan, mereka akan terikat pada aturan dari klan Shang, yaitu siapapun yang menjadi pemimpin atau yang mendominasi arena pertarungan akan menjadi agen dari pemimpin klan Shang. Dan kedepannya mereka juga bisa saja diangkat menjadi tetua eksternal, sama seperti Wei Yang, kalau Sang Yanfei menginginkan mereka berdua. Karena itu, mereka sekarang hanya bisa mengikuti keputusan ataupun perintah dari Yanfei. Selain itu, sekarang basis kultivasi keduanya sudah ada di peringkat pertama tahap awal. Ini adalah langkah yang sangat menjanjikan untuk mereka supaya mereka bisa menjadi tetua eksternal dari klan Shang. Karena kemampuan mereka pun saat ini sudah mendekati Wei Yang. Di Taman Nankyu di dalam ruang rahasia, Bai Ning dan Fang Yuan masih terus melakukan kultivasi ganda. Tanpa aura kebiruan menyelimuti tubuh mereka. Semakin lama gelombang kekuatan di tubuh Fang Yuan terus bergejolak. Dinding aparatur Fang Yuan semakin menebal dan menjadi semakin kokoh. Perlahan tapi pasti, dinding aparatur Fang Yuan mulai berubah menjadi seperti batu yang disusun dengan rapi. Dinding itu disebut dengan nama membran batu. Saat seorang kultivator berhasil membentuk membran batu, itu adalah tanda bahwa mereka sudah mencapai peringkat 3 tahap atas. Setelah sekian lama, akhirnya Fang Yuan berhasil mencapai titik ini. Karena itu, sekarang Bai Ning pun menghentikan pemberian Primeval Essence miliknya. Sedangkan Fang Yuan kini tampak berkeringat sambil terengah-engah. Memang, proses ini tidaklah mudah dan menyakitkan. Tapi, Fang Yuan berhasil menahannya dan melewati semua ini. Bai Ning kini melihat punggung Fang Yuan. Dengan begini, Fang Yuan sebentar lagi akan menyamai kekuatannya. Bai Ning tahu bahwa Fang Yuan adalah orang yang licik. Dia sebenarnya memiliki gu perak putih di dalam tubuhnya. Tapi sampai detik ini Fang Yuan tidak menggunakannya. Tujuannya jelas bahwa Fang Yuan menunggu momen ini. Setelah dia berada di peringkat 3 tahap atas, dia dapat memaksimalkan penggunaan gu perak putih. Setelah menggunakan gu itu, maka Fang Yuan akan langsung melompat ke peringkat 3 tahap puncak. Itu artinya kultivasi Bai Ning dan Fang Yuan akan sama malam ini. Orang ini memang rubah yang licik dan berbahaya. Meski begitu, aku masih belum menemukan kekurangan apapun dalam gu sumpah racun kami. Tapi aku masih harus terus berhati-hati padanya, kata Bai Ning dalam hati. Bai Ning, kau tidak perlu khawatir. Aku tulus bekerja sama denganmu. Tidak ada yang salah pada gu sumpah racun yang pernah kita buat, kata Fang Yuan tiba-tiba. Dia mengatakan itu karena dia tahu akan apa yang sedang dipikirkan oleh Bai Ning. Tapi Bai Ning masih tidak percaya padanya dan kemudian berkata dengan ketus, "Kuharap memang begitu." Melihat respon Bai Ning, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas. Lagi pula, sejak awal Fang Yuan sudah memprediksi semua ini. Ketika dia memutuskan untuk melawan Yasi, itu juga akan berdampak pada kepercayaan Bai Ning padanya. Tapi ini memang adalah jalan satu-satunya yang bisa Fang Yuan ambil. Untuk sekarang, Fang Yuan bisa mengabaikan Bai Ning. Lagi pula, ada hal yang lebih penting yang menanti mereka. Hal itu tidak lain tidak bukan adalah tantangan dari Zhu Kaibai
dan juga Yan Tu. Mereka memberikan tantangan secara paksa pada Bai Ning dan Fang Yuan, dan keduanya tidak bisa menolak. Fang Yuan tahu bahwa ini adalah bagian dari perintah Sang Yan Fei. Jadi, kini dia hanya bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Kalau tidak, mungkin mereka berdua akan mendapatkan luka yang tidak ringan. Ketika tantangan ini dibuat, tentu semua orang menjadi ramai. Dua orang yang memegang puncak arena pertarungan menantang dua kuda hitam yang belakangan ini mulai meresahkan. Tentu ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Bahkan tidak sedikit yang saat ini sudah mulai memasang taruhan untuk pertandingan mereka. Lalu, di cerita berikutnya, itu adalah cerita pertarungan antara Fang Yuan dan Bai Ning melawan Zhu Kaibei dan juga Yan Tu. Kita akan simak bersama pertarungan di part berikutnya. Thank you, see you again di next video, dan bye.